Hai guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Punya cita-cita menjadi penari terkenal, namun apa daya orang tua melarangnya. Malahan disuruh menjadi penggembala saja. Kita saksikan kehidupan seorang wanita yang dipaksa menjadi penggembala tersebut di dalam review film yang berjudul Pearl. Film ini dirilis pada tahun 2022. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Pearl sedang memakai gaun milik ibunya dahulu kala sewaktu masih gadis. Ia bercita-cita menjadi penari terkenal yang dapat berkeliling dunia. Sedang asiknya latihan menari, tiba-tiba emaknya melihat langsung menyuruh Pearl berganti pakaian dan memberi makan hewan ternak yang ada di kandang. Geh runter zur Scheune und füttere die Tiere. Dengan wajah yang cemberut, Pearl pergi ke kandang memberi makan seekor sapi, sambil berkhayal suatu hari akan menjadi penari terkenal dan meninggalkan peternakan tersebut. Di setiap kesempatan ia gunakan untuk berlatih, tiba-tiba saja seekor soang masuk ke dalam kandang. Karena merasa terganggu, Pearl mendekatinya. Tanpa punya perikehewanan, soang tersebut dicocok dengan garpu rumput yang dipegangnya. Buaya pun mendapatkan santapan yang lezat di hari itu. Setelahnya, Pearl membaca surat yang dikirimkan suaminya bernama Howard yang saat ini sedang menjalani wajib militer, sambil berendam dan berkhayal untuk menjadi penari yang terkenal. Setelah ia memandikan ayahnya yang sedang lumpuh, lalu Pearl membantu ibunya masak untuk makan malam dengan menu seadanya, yaitu jagung dan kentang rebus dengan ditemani oleh teh tawar hangat. Malum saja saat itu sedang terjadi perang yang berkecamuk. Christ our Lord. Amen. Keesokan harinya ia pergi ke kota membeli obat untuk ayahnya dengan menggunakan sepeda. Sesampainya di kota langsung menuju apotek yang ada. Tidak langsung pulang melainkan menonton bioskop terlebih dahulu dengan uang kembalian obat. Walaupun film yang ditayangkan mengenai perang sekutu melawan Nazi. Pearl bertemu dengan seorang pria bernama Johnny di lorong yang merupakan tukang pemutar film di bioskop tersebut, mengajaknya ngobrol dengan menawarkan rokok. Johnny menawarkan menonton kembali film kedua yang akan segera ditayangkan sebentar lagi secara gratis dan memberinya potongan klise. From what you just saw. Di tengah perjalanan, potongan klise film yang diberikan Johnny terjatuh. Pearl segera turun dari sepedanya dan mencarinya ke tengah ladang jagung. Karena melihat orang-orangan sawah, Pearl mencoba untuk menjatuhkannya lalu dipeluk dan diajak berdansa. Mungkin saja birahinya sedang di ujung tanduk tanpa canggung menaiki boneka tersebut seakan seorang laki-laki, dan ia pun menggenjotnya sampai-sampai teriakannya membuat burung kabur dari sarangnya. Setelah itu, Pearl melanjutkan pulang dengan sepedanya. Emaknya yang sedang mengkampak kayu sedikit ngomel terhadapnya kenapa ia lama sekali. Pearl beralasan perjalanan ke kota sangat jauh sehingga membutuhkan waktu, lalu menyuruhnya untuk meletakkan topi orang-orangan sawah yang dipakainya di luar rumah. Seperti biasanya, ia memandikan ayahnya lalu berendam di dalam bathtub sambil keramas karena habis terlampiaskan nafsunya dengan orang-orangan sawah. Pearl mencoba mencubit ayahnya karena tertidur. Ia menyangka ayahnya sudah meninggal karena tidak ada respon darinya. Ternyata masih hidup. Kemudian mereka bertiga makan malam bersama. Lagi-lagi menu yang dihidangkan seperti biasa tidaklah istimewa. Kali ini mereka makan sayur asam. Wir haben hier nicht viel Geld, uns zu ernähren. Emaknya menanyakan kembalian obat sebesar 8 sen. Pearl bilang ia belikan permen karena lapar bersepeda sejauh itu. Emaknya mengkorting jatah makan malamnya karena telah menghabiskan uang kembaliannya. Pearl pun mendapatkan khotbah dari emaknya karena zaman tersebut sangatlah susah mendapatkan uang walaupun hanya sebesar 8 sen saja. Emaknya mengingatkan lagi untuk berhenti menghayal menjadi penari. Jalani saja hidupnya seperti kala ini menjadi penggembala hewan ternak. Du kannst jetzt gehen. Kemudian Pearl pergi ke kamarnya dan memohon doa agar dijadikan bintang besar yang terkenal di dunia untuk mengubah nasib dan pergi dari rumahnya, menghindari emaknya yang super cerewet. Keesokan harinya, Pearl menjalani rutinitas seperti biasanya. Dari luar terlihat sebuah mobil menuju rumahnya yang ternyata adalah temannya yang bernama Misty bersama ibunya. Mereka datang bermaksud memberikan makanan berupa babi guling utuh. Namun ibunya Pearl enggan menerima pemberian dari orang lain. Will go to just to spite his father.
Misty pun mendekati Pearl, terlihat gaunnya yang sangat bagus sekali, membuat Pearl iri kepadanya. Misty merupakan adik Howard, suami dari Pearl. Misty pun heran dengan Howard, pertama kabur lalu menjadi petani, kini menjadi tentara wajib militer. Misty memberi info bahwa Sabtu pekan ada audisi tarian di gereja yang biasa ia datangi, Okay, sister-in-laws have to stick together, right? yaitu sebagai paduan suara untuk menghibur orang-orang semua di setiap negara bagian selama liburan. Pearl sangat ingin sekali ikut bersama Misty. Kemudian Pearl melihat brosur sambil berkhayal menjadi penari terkenal. Secara diam-diam pergi ke atas loteng dan mengambil salah satu gaun milik ibunya sewaktu masih gadis dulu. Malam harinya, melalui jendela kamar dan meratap di atas genteng, secara diam-diam Pearl kabur dari rumah menuju kota untuk bertemu dengan Johnny di bioskop. Pearl dipersilahkan masuk ke dalam ruang kerja Johnny. What if I'm not perfect? Pearl menceritakan akan ada audisi tarian di gereja, ingin sekali mengikutinya tetapi tidak pede karena belum pernah menari di depan siapapun. Lalu Johnny memutar film yang belum pernah Pearl lihat sebelumnya. Ternyata si Johnny berotak kotor sengaja memutar film porno agar Pearl terangsang dan ia dapat merasakan apemnya. Johnny bilang melakukan adegan seperti di film adalah legal, tetapi untuk memfilmkan tentunya sangat dilarang. Not that easy. Sebenarnya Pearl sangat sudah tidak betah dengan kehidupan saat ini karena selalu tertekan oleh ibunya sementara ayahnya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena lumpuh. Pearl bercerita ingin pergi dari rumahnya. Mungkin suatu saat emak dan bapaknya sudah meninggal, ia akan terbebas dan bisa melakukan apapun sesuai keinginannya. It's real nice to be able to talk to someone for a change. Pearl sangat senang mengobrol dengan Johnny karena selama ini temannya hanya sapi, kambing, dan buaya saja. Johnny menjanjikan Pearl pergi ke luar negeri bersamanya saat perang benar-benar berakhir. Pearl akan bisa menjadi apa saja yang diinginkan. Seni lebih hidup di dataran Eropa, iming-iming dari Johnny kepadanya. Bahkan bisa menjadi bintang film yang seperti ia lihat sebelumnya. Karena hari sudah larut, maka Pearl berpamitan untuk pulang. Christine, need to know. Pearl masuk ke dalam rumah seperti ia keluar melewati jendela di lantai 2, lalu melihat ke kamar ibunya sedang menangis dan ia segera tidur. Keesokan paginya, Pearl membawa ayahnya yang selalu di atas kursi roda ke tepi danau berniat untuk menceburkannya dan mengumpankannya kepada buaya. I'm leaving soon. Ibunya segera datang. Pearl beralasan hanya sekedar mengajak ayahnya untuk jalan-jalan. Ia merasa ibunya sangat membenci dirinya. Kemudian Pearl mengambil telur buaya lalu menaruhnya di atas kandang sapi, namun akhirnya dipecahkan juga olehnya. Malam harinya, keadaan seperti biasa, makan malam bersama. Tentunya dengan menu yang seperti kemarin-kemarin, yaitu jagung dan kentang rebus ditemani oleh teh tawar hangat. Ibunya mengeluarkan selebaran mengenai tarian yang dibawa oleh Pearl dari kota. Karena membawa selebaran itu sehingga menyuruh Pearl tidur di kandang. I think that came at great sacrifice from your father and I. I'm going to Pearl menolak untuk tidur di sana. Ia bilang besok akan ada audisi tarian di kota dan sangat ingin mengikuti audisi tersebut. Padahal ia sudah tahu jawaban dari ibunya pasti melarangnya. Pearl beralasan untuk menjadi lebih baik saja daripada saat ini. Ibunya juga tahu selama ini Pearl melakukan latihan nari secara diam-diam, memakai gaun di atap dan menari-nari di dalam kandang. So you could dance with a bunch of city whores. Ibunya pun semakin naik pitam, bilang bahwa Pearl tidak pernah bersyukur dengan keadaan seperti saat ini, mempunyai rumah dan makanan selalu ada walaupun hanya itu-itu saja. Kali ini Pearl berani melawan ibunya. Jika usianya telah tua dan ditakdirkan harus tinggal di peternakan, ia terima saja. Namun saat ini usianya masih muda. Sit there and talk to me about regret. Ingin melakukan hal-hal di luaran yang luar biasa, tidak cuma kasih makan sapi dan embek saja. Siapa tahu ia berhasil menjadi pemenang audisi dan menjadi penari terkenal. Namun jika tidak pun ia akan kembali pulang dan tidak akan pernah membicarakannya lagi. Sit there and talk to me about regret. Si ibu pun makin marah terhadapnya. Anak macam apa yang rela akan meninggalkan ayah dan ibunya tinggal berdua. Belum lagi ia akan bergabung dengan para pelacur kota yang akan menularkan penyakit. Ibunya harus mengurus suami yang lumpuh dan juga rela tidak mendapatkan nafkah batin sudah bertahun-tahun lamanya. That way you don't have to care for him. Pisau yang berada di atas meja ia arahkan di depan hadapan suaminya. Sesuai yang Pearl inginkan, ayahnya mati dan tidak mengurusnya lagi. Ibunya menjamin ia tidak akan lulus di dalam audisi tersebut lalu mendekati Pearl dan menggaploknya.
Pearl yang sama-sama emosi comeback menggaploknya juga. Ayahnya yang hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa ketakutan melihat mereka berdua berantem. Karena pertikaian itu dekat dengan tungku sehingga membakar daster ibunya sehingga seluruh pakaian yang dikenakannya terbakar. Setelahnya, Pearl membawa ibunya yang sedang sekarat karena luka bakar parah ke ruang bawah tanah di rumah itu. Tanpa adanya penyesalan, malah ia pergi menemui Johnny, kang penjaga bioskop di kota untuk tidur dan enak-enak di sana. Pearl pun bermimpi sudah menjadi penari terkenal dengan disaksikan jutaan penonton di tribun. Namun salah dua dari penonton adalah emak dan bapaknya sehingga membuatnya terbangun. Lalu Pearl segera pulang walaupun matahari belum terbit, karena ia harus persiapan untuk mengikuti audisi yang akan diselenggarakan di hari itu. Johnny bersedia mengantarkannya pulang. Di tengah perjalanan ia melihat seseorang yang sepulang habis berperang. Ia kira itu adalah Howard, tetapi mungkin bukan. Sesampainya di rumah, Pearl menyuruh Johnny untuk menunggu di halaman. Terlihat babi guli yang terdapat banyak belatung di atas teras rumah. Pearl pun segera masuk lalu membawa ayahnya ke dalam ruang tamu, merapikannya dan memberikannya obat. Setelah dirasa cukup rapi, Johnny dipersilakan masuk ke dalam. Lalu mereka akan melakukan pertempuran jarak dekat di kamar Pearl. Terdengar oleh Johnny suara gaduh dari ruang bawah. Lalu segera mengeceknya. Pearl bilang itu perbuatan anjingnya mengacak-ngacak makanan di dapur. Setelahnya, Pearl mengajak Johnny pergi ke kandang menunjukkan teman-temannya di sana. Karena salah ngomong tidak punya anjing sehingga membuat Johnny curiga kepada Pearl. Oh boy. Oh, I better be getting back. Ia segera berpamitan untuk pulang kepadanya. Karena bersikap dingin, Pearl pun marah kepada Johnny. Ia dapat merasakan hal itu. Alasannya karena Pearl telah membuat Johnny takut sehingga ia pergi. What did I do wrong? Nothing. Calm down. Tidak terima dengan sikap Johnny yang pergi begitu saja setelah merasakan apa miliknya dan berbohong kepadanya membuat Pearl naik pitam, mengambil garpu rumput lalu menusukkannya di tubuh Johnny dan lalu mendorong Johnny bersama mobilnya ke dalam danau. Ayahnya pun sangat ketakutan dibuatnya, lalu Pearl membersihkan dan memandikannya seperti biasa ia lakukan. Namun tidak dengan sikapnya kepada ibunya, dilemparkan kembali ke ruang bawah tanah. Sungguh anak yang durhaka. Pearl pun mencoba menari di depan ayahnya. Melihat hal tersebut, ayahnya mengeluarkan air mata. Tiba-tiba Pearl membekapnya dengan sarung bantal. Setelahnya, Pearl bergegas pergi meninggalkan mereka berdua untuk ikut di acara audisi di kota yang ternyata sudah ada Misty di sana. Dengan pedenya, Pearl mengatakan akan lolos menjadi pemenang di audisi tersebut. Kabarnya hanya ada satu orang yang diambil per kota. Rumor has it they may only be taking one gal per town. Misty berharap jika kalau bukan dirinya yang lolos, maka Pearl lah yang akan lolos. Misty merasa gugup karena baru melakukan audisi pertama kali. Sedangkan Pearl terlihat biasa saja karena sudah sering merasakan gugup. Satu persatu dari mereka pulang dengan sedih setelah tidak lolos audisi. Tiba saatnya giliran Pearl karena bertukar tempat duduk dengan Misty. Musik pun dimainkan, Pearl segera melakukan aksinya, menarik ke samping kanan dan kiri di hadapan para juri audisi dengan latar belakang yang berganti. Pearl mengeluarkan segala kemampuannya di dalam audisi tersebut. Waktu yang dinanti pun tiba. Pengumuman lolos atau tidaknya oleh para juri. Menurut juri tariannya sangat bagus, tetapi sudah banyak yang seperti dirinya di dalam rombongan. Yes, it was very nice. Mereka mencari yang berbeda di hari itu, lebih muda dan pirang. Pearl melihat ibunya duduk di antara deretan para juri. Ia sangat sedih, usahanya selama ini hanya sia-sia belaka. Perkataan ibunya kini menjadi kenyataan. In line, please. Pearl pun menangis histeris akan kegagalannya. Misty mencoba menghibur dan mengantarkannya pulang ke rumah. Misty bilang para juri tidak mengerti akan tarian yang sangat bagus. Pearl bilang ia menjadi tidak enak badan bukan karena terpapar oleh suatu penyakit. Pearl merasa segala sesuatu yang ia miliki telah hilang. It's nothing like that. Oh, thank goodness. Namun ia tidak pernah menceritakan itu kepada orang lain ataupun Howard suaminya. Karena takut dengan apa yang ingin ia katakan, Misty mencoba untuk mengerti keluhan dari Pearl. Ia seakan menjadi Howard yang sedang berada di hadapannya. Shouldn't be afraid to tell him how you feel.
Sebenarnya, Pearl sangat benci kepada Howard yang pergi meninggalkannya di rumah dengan kedua orang tuanya. Terkadang ia berharap Howard mati saja. Ia ingin keadaan kembali seperti semula, tidak ingin selingkuh terhadap pria lain, namun hasrat sudah tidak terbendung. Ia mengakui pernah tidur dengan pria lain. Pearl pun sangat menjaga perasaan Howard. Ia sebenarnya menyadari bukanlah seorang yang baik dan selalu iri melihat kehidupan orang lain yang sepertinya tidak pernah ada masalah seperti dirinya. It's because I understood how lucky I was to have your attention. Karena dirasa curhatannya terlalu panjang, Misty pun mau pulang meninggalkan Pearl. Tetapi Pearl masih saja meluapkan perasaannya. Seumur hidupnya, Pearl ingin meninggalkan peternakan itu. Satu-satunya jalan adalah melalui Howard. Ketika membawanya untuk tinggal bersama keluarganya, Pearl sangatlah senang. Tetapi malahan Howard pergi berperang dan meninggalkannya di rumah orang tuanya lagi. Saat ditinggalkan, ia sedang mengandung tetapi keguguran. I should probably get going now. Pearl pun belum siap untuk menjadi seorang ibu, bahkan tidak mau menjadi seperti itu karena tidak merasakan kebebasan dan melakukan sesuai keinginannya. Untuk kedua kalinya, Misty berpamitan untuk pulang karena kalau tidak segera pulang, ibunya akan mencarinya. Ternyata Pearl mengetahui bahwa Misty terpilih dan mendapatkan peran di dalam rombongan. What? Forgetting the part. Sedari tadi Misty berpura-pura agar tidak melukai hati Pearl. Pada akhirnya Misty mengakui kalau ia mendapatkan peran tersebut. Pearl terlihat diam sejenak namun menyimpan dendam karena semua yang ia inginkan Misty selalu dapatkan. Dengan rasa takut, Misty meninggalkan rumah tersebut. Tetapi Pearl mengikutinya dan mengambil kampak yang biasa untuk membelah kayu. Misty mencoba untuk berlari dan meminta pertolongan. Pearl mengayunkan kampak yang di tangannya ke badan belakang Misty. Setelahnya, Pearl pergi ke ruangan bawah tanah menemui ibunya yang sudah menjadi mayat, lalu membawanya ke meja makan bersama ayahnya yang sudah dia bunuh dan kini menjadi mayat juga. Menghidangkan babi guling yang sudah dikerubutin belatung, sungguh anak durhaka sudah membunuh kedua orang tuanya yang membesarkan dirinya. Setelahnya ia memutilasi mayat Misty, memenggal kepala, tangan, dan kakinya, lalu melemparkan ke dalam danau untuk memberi makan buaya. Ternyata Howard kembali pulang setelah menyelesaikan wajib militernya. Ia melihat ibu dan bapak mertuanya yang sudah menjadi mayat duduk di meja makan. Sontak saja ia kaget melihat hal tersebut dan ketakutan melihat istrinya yang ragil. Senyum-senyum sampai film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di review film selanjutnya. Bye-bye.